Menikahi teman sahabatku. Bab 012-23. Anita bekerja dengan Jasper sejak dulu, sejak Jasper masih berjaya dan baru menikah dengan Joanna. Diam-diam Anita mencintai Jasper, tapi dia tidak pernah terlihat menunjukkan perasaannya pada atasannya itu. Anita bekerja secara profesional, hingga suatu malam terjadi malapetaka, di mana lawan bisnis Jasper ingin menjebaknya dengan seorang jalang. Beruntung Anita berhasil menggagalkan rencana itu, justru dia mengorbankan dirinya. Saat Anita hamil, dia juga tidak memberitahukan kehamilannya pada Jasper, atau meminta pertanggungjawaban Jasper. Anita diam, sampai saat perutnya terlihat buncit baru dia mengajukan resign. Dari situ Jasper tahu, jika Anita wanita yang tulus. Sehingga Jasper bersedia menikahi Anita. Sementara saat ini, Nyonya Elizabeth tengah berada di pemakaman Olivia. Wanita tua itu nampak menitikan air mata setelah mendengar kabar jika sahabatnya dilarikan ke RSJ. Dan Olivia meninggal dengan tragis. Dendam yang tumbuh di hati Nyonya Elizabeth semakin bertambah besar. Dan kebencian tidak mendasar terhadap Anyelir sudah tidak tertolong lagi. Aku tidak akan merestui Andrew mendekati janda gatel. Aku akan carikan jodoh terbaik untuk putraku. Yang jelas asal-usulnya dan tentunya sepadan, bukan seorang janda. Ucap Nyonya Elizabeth penuh tekad. Padahal yang dibenci sama sekali tidak punya pikiran untuk menjalin kasih dengan Andrew saat ini. Karena status Anye bukan janda. Sedangkan di Indonesia, pria berumur 35 tahun ini sedang sibuk. Dia berkeliling dari tempat ke tempat untuk mencari keberadaan istrinya. Sedangkan perusahaan mau tidak mau Rizal lah yang kini mengelola. Penghulu muda itu memberi kesempatan pada kakaknya untuk membuktikan kesungguhannya. Butuh effort besar untuk menunjukkan cintanya yang besar terhadap Anyelir. Rizal, hari ini Mas akan pergi menemui seseorang di pulau seberang tidak tahu berapa lamanya. Jadi, tolong kamu urus dengan baik masalah perusahaan yang suatu hari akan menjadi milikku juga. Lupakan pekerjaanmu yang sibuk menikahkan orang lain, mulai sekarang pikirkan juga kapan kamu akan menikah. Ucap Arayan keras pada adiknya. Tapi, Mas aku tidak berhak atas perusahaan itu. Ucap Rizal. Benar, jika menurut nasab kamu tidak berhak bahkan sepeser pun. Tapi, kamu tetap harus mau menjalankan amanat jika aku sendiri yang telah memberikan perusahaan itu. Hitungannya sudah bukan harta warisan, tapi aku menghibahkan milikku untukmu. Karena aku akan semakin sibuk. Aku harus menemukan keberadaan bakmu, sebelum dia melahirkan bulan depan. Ucap Arayan masih merasa nyeri jika mengingat karena kesalahannya, Anye pergi dalam keadaan hamil besar. Memangnya Mas tahu, Mbak Anye sekarang di mana? Tanya Rizal. Justru itu, Mas harus meminta tolong pada seseorang dari dunia bawah untuk mencari keberadaan Anye. 24. Perjuangan Arayan. Maksudnya Mas Rayan mau berhubungan dengan para mafia? Tanya Rizal bergidik ngeri sekaligus takjub dengan effort kakaknya yang begitu besar. Benar, tidak ada jalan lain. Karena menurut tim IT, detektif bahkan Vano sendiri yakin Anye dilindungi oleh orang yang berkuasa. Sehingga semua usaha dalam pencariannya tidak memberikan hasil sama sekali. Bahkan data kepergian Anye, tidak ditemukan dari tempat manapun. Seolah dia hilang di telan bumi. Sedangkan bandara, stasiun kereta, bahkan terminal bus sudah kita cek. Tapi seolah semua CCTV rusak, tidak ada jejak dari Anye. Kamu pikir, Anye bidadari yang bisa menghilang? Kalau bukan ada yang menyembunyikannya dariku. Ucap Arayan. Lantas, kenapa justru Mas Rayan kepikiran untuk meminta bantuan mafia? Apa yang Mas janjikan pada mereka? Karena aku sangat tahu jika mafia pasti meminta bayaran besar untuk melakukan misi ini. Tidak mungkin hanya sejumlah uang, pasti lebih besar dari itu. Katakan Mas, kamu janjikan apa jika berhasil menemukan Mbak Anye? Tanya Rizal menggebu-gebu, antara gemes juga gregetan tingkat tinggi. Rizal menghargai bentuk perjuangan Arayan untuk mencari keberadaan kakak iparnya. Tapi,
Jika salah langkah bukankah malah akan merugikan diri sendiri? Aku hanya memberikan perusahaan yang ku bangun sendiri. Jawab Arrayan. Hanya. Sebuah perusahaan, Mas bilang hanya. Astaga, aku speechless mendengarnya. Tidak masalah Rizal, perusahaan bisa aku bangun lagi dari nol. Tapi kehilangan Anya, membuat separuh diriku terasa hilang. Aku bisa mati lama-kelamaan karena memikirkannya. Ucap Arrayan, wajahnya berubah sendu. Baiklah, aku hanya bisa mendukung. Semoga Mas Ryan segera bertemu dengan Mbak Anya, dan setelah itu jangan pernah sakiti hatinya. Mas sekarang sudah sadarkan, jika arti Mbak Anya dalam hidup Mas melebihi apapun. Bahkan lebih berarti daripada perusahaan. Wanita seberharga itu, jangan pernah disepelekan perasaannya, apapun alasannya dia harus menjadi prioritas utama. Jangan ulang kejadian seperti kemarin, mau dia saudara bahkan presiden pun harus Mbak yang dipentingkan. Benar, kamu benar sekali Rizal. Aku tidak akan mengulang kesalahanku. Akan kujadikan pelajaran hidup. Ya sudah, aku pergi dulu. Kamu baik-baik di rumah, jika kesepian ajak tinggal asistenmu. Asal kalian tetap tegak lurus, tidak ada niatan untuk belok. Astagfirullah Mas Ryan, mulutnya. Ucap Rizal sambil mengelus-elus dadanya. Sedangkan Arraya melangkah pergi dengan sisa tawanya. Entah mengapa, Arrayan sangat suka menggoda adik sayahnya. Yang sudah berumur 25 tahun, tapi belum punya tambatan hati. Kemana-mana selalu pergi berduaan dengan asistennya yang juga jomblo. Rencananya, Arrayan akan pergi tengah malam membawa mobil pribadinya sendiri. Karena dia akan menumpang kapal. Arrayan tiba di sebuah pulau terpencil yang memang tidak berpenduduk. Hanya dihuni oleh sekelompok orang yang 25, mengatasnamakan dirinya mafia. Arrayan tidak kenal mereka semua, bahkan wajah pemimpinnya saja Arrayan tidak tahu yang mana orangnya. Salah satu detektif yang Vano pekerjakanlah yang memberi informasi tentang orang-orang dunia bawah. Jika Tuan Arrayan ingin menemukan Nyonya Anya dengan cepat, hanya ada satu jalan, yaitu meminta tolong pada sekelompok anggota mafia. Mereka punya akses tak biasa, yang tidak dimiliki orang-orang biasa, meskipun detektif sekalipun. Tapi bayaran mereka sangat tinggi. Bukan hanya sejumlah uang, tapi bisa lebih tinggi dari itu. Setelah berpikir panjang dalam beberapa hari, akhirnya inilah keputusan Arrayan. Berada di sebuah pulau kecil, Arrayan berdiri menjulang setelah berjalan kaki turun dari kapal feri. Sedangkan mobilnya, dia parkir di pelabuhan sebelum dia ikut menyeberang. Dua orang berseragam hitam-hitam dengan senjata api yang lengkap datang menghampiri tempat Arrayan berdiri. Apakah kamu yang bernama Arrayan? Orang yang ingin bertemu pimpinan. Tanya seorang yang bertubuh besar. Benar, bolehkah aku bertemu dengannya? Tanya Arrayan dengan tekad bulat. Ikuti kami, ucap pengawal lainnya. Arrayan dibawa menuju sebuah gedung dengan tembok terbuat dari baja yang tidak bisa ditembus peluru, dengan pagar kawat yang berduri. Hingga mereka tiba di depan seorang pria tua bertubuh masih gagah dengan wajah yang sangar. Jadi, apa yang akan kamu berikan jika aku berhasil menemukan keberadaan istrimu? Tanya pria itu. Sebuah perusahaan meskipun tidak besar, tapi tidak bisa dikatakan kecil. Waktuku hanya 1 bulan lagi. Karena istriku akan segera melahirkan. Baiklah, aku setuju. Beri aku sedikit gambaran tentang istrimu itu. Ucap pemimpin mafia yang kini menatap sebuah layar laptop canggihnya. Lalu Arrayan memberikan foto terakhir Anya yang sedang hamil besar. Tidak lupa Anya menceritakan masalahnya, yang membuat Anya pergi meninggalkannya. Baiklah, tunggu beberapa hari lagi. Nanti aku kabari. Ucap pimpinan. Bolehkah aku menunggu di sini? Aku rasa aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai kamu memberiku informasi. Ucap Arrayan mengiba. Terserah, di sini tidak ada kemewahan yang biasanya kamu miliki. Matikan ponselmu, jangan sembarang bicara tentang tempat ini. Kamu mengerti? Lia, aku mengerti. Kalau begitu aku akan tunggu di luar.
Hari-hari terus berganti hari, sudah 3 hari penantian Arrayan. Pria itu sudah semakin gelisah. Pikirannya terus tentang sang istri, apa dia baik-baik saja? Apa Anya juga merindukan dirinya? Tapi semua pertanyaan itu akan berusaha dia tahan sebentar-sebentar. Setidaknya sampai informasi keberadaan Anya telah diketahui oleh pemimpin mafia. Tepat di hari yang kelima, Arrayan dipanggil oleh pemimpin mafia. 26. Aku sudah mendapatkan jejak kepergian istrimu kemana. Tapi hanya sebatas dia keluar dari Indonesia. Selebihnya aku tidak bisa menembusnya, karena di luar negeri bukan wilayah yang mudah aku tembus. Di sana ada banyak mafia yang lebih hebat dari kelompokku. Istrimu, dia berada di negara es yang ada di Eropa. Ada satu pengusaha besar yang namanya disegani oleh para mafia yang telah membantunya menyembunyikan diri. Kamu bisa datang ke sana, dan melakukan pencarian secara mandiri. Maaf, aku hanya bisa membantu kamu sampai di sini saja. Selebihnya, kamu harus berusaha sendiri. Pantas saja Anya tidak bisa aku temukan dimanapun. Ternyata sejauh itu aku menghindariku. Semarah itu kamu denganku, Hani, gumam Arrayan masih dengan penyesalannya. Katamu, dia membawa serta adiknya. Saranku kamu cari kota yang terdapat universitas yang kemungkinan adiknya itu melanjutkan studinya di sana. Karena detail informasinya sangat sulit. Dan pesanku, kamu harus berhati-hati dengan orang yang telah membantu Anyelir menyembunyikan identitas dirinya. Jika dia bisa memblokade info sampai negara kita, artinya di negaranya dia punya kekuasaan besar. Dan orang seperti itu, jangan dianggap remeh atau kamu akan hancur sebelum berhasil bertemu dengan istri dan anaknya. Ucap pemimpin. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Ini sertifikat kepemilikan perusahaan milikku dan juga surat kuasa yang menuliskan aku telah menghibahkannya padamu. Terimalah sebagai bayaran yang telah aku janjikan padamu, ucap Arrayan. Aku tahu, kamu pria baik. Aku ikut prihatin dengan masalahmu. Lain kali sebagai pelajaran hidup, jangan pernah mengutamakan orang lain. Terlebih itu wanita, istrimu bisa salah paham dengan perlakuanmu itu. Dan kamu juga harus tahu, jika orang ketiga tidak akan berani masuk jika kamu membangun tembok yang kuat. Bahkan celah sedikit pun tidak akan kamu biarkan tetap berlubang. Istrimu adalah harga dirimu, prioritaskan dia di atas segalanya jika kamu mencintainya. Bawalah kembali sertifikat perusahaanmu itu. Aku sudah terlalu tua, aku tidak butuh lagi harta kekayaan. Simpan saja untuk anak cucumu. Ingat pesanku, jadilah pria sejati yang lebih mementingkan kepentingan dan perasaan istri daripada kepentingan orang lain. Sekalipun itu saudara. Pergilah, orangku akan mengantarmu sampai pelabuhan. Ucap lembut pemimpin mafia. Hari itu setelah keluar dari pelabuhan, Arrayan langsung melanjutkan perjalanan ke bandara. Dia akan terbang menuju negara tempat Anya berada. Sebelumnya, Arrayan telah mengirim pesan pada Vano juga Rizal untuk mengambil mobil dan sertifikat perusahaan yang dia letakkan di dalamnya. Kunci mobil juga sudah Arrayan titipkan ke petugas keamanan bandara. Setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta ke Swedia selama lebih dari 20 jam, akhirnya Arrayan tiba di Bandara Stockholm Arlanda. Alhamdulillah, akhirnya tiba dengan selamat. Hani, tunggu mas, gumam Arrayan. Pria itu memang pernah ke luar negeri, tapi tidak sampai sejauh ini hingga ke Eropa. Istrinya sungguh luar biasa sekali. Arrayan yang lelah, ingin beristirahat sejenak di sebuah kafe yang ada di seberang bandara. Dia juga akan sewa hotel. 27. Untuk sementara tinggal sebelum bertemu Anya. Tapi saat baru mau masuk kafe, seseorang berlari menabrak tubuhnya. Tanpa mengucap permintaan maaf, orang itu pergi tanpa Arrayan sadari sesuatu hilang dari saku celananya. D28. Arrayan yang malang. Arrayan terduduk di pinggir parkiran, mulutnya lunglai seolah kehabisan tenaga. Dia baru saja sampai bandara, belum makan, belum dapat tempat untuk tinggal tapi sekarang dompetnya hilang. Beruntung ponselnya masih ada.
Meskipun seluruh kartunya lenyap, KTP, ATM, kartu kredit, uang tunai. Tidak ada yang tersisa, semoga belum terlambat jika ingin memblokirnya. Baterai sisa 20% masih bisa melakukan panggilan ke nomor Rizal. Tut, 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 halo. Rizal, tolong dompetku kecopetan, semua kartuku hilang dan uang tunaiku juga. Lakukan pemblokiran secepatnya, supaya mereka tidak bisa mengambil uang dengan kartu-kartu yang mereka ambil. Lia mas, untung ponselnya tidak diambil juga. Ucap Rizal lega. Tetap saja, sekarang aku jadi kesusahan untuk bertransaksi. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya, kamu hubungi pihak bank secepatnya ya. Jangan sampai keduluan para pencopet. Lia mas, lain kali harus lebih hati-hati. Jangan sembrono. Sekarang Aryan kembali masuk kafe, dan bertanya bolehkah makan bayar dengan kris bukan uang tunai. Waktu terus berjalan, Aryan sudah berada di dalam kamar hotel. Beruntung, Rizal bisa cepat bertindak. Karena hampir saja, semua uang Aryan diambil oleh para pencopet. Aryan sedang mencatat kampus yang kemungkinan menjadi tempat Gavin kuliah. Aryan pikir akan lebih mudah mencari keberadaan Gavin terlebih dahulu baru nanti bertanya tentang Anyelir. Sementara itu, di rumahnya Anye merasakan perasaan yang tidak menentu. Dia seperti merasakan kehadiran Aryan. Mas Rai, maaf jika aku tetap pada pendirianku untuk pergi. Aku tidak ingin terluka lagi, karena melihatmu lebih peduli dengan wanita lain di saat aku juga membutuhkan kehadiranmu. Gumam Anye masih merasakan sesak setiap mengingatnya. Hari ini, jadwal Anye pergi ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan Lea dan dirinya sendiri. Dia meminta Gavin untuk menemani, tapi saat baru akan berangkat Andrew justru datang menawarkan bantuan. Anye, kanmu mau ke rumah sakit kan? Ayo aku antar. Kebetulan aku juga akan ke sana untuk urusan pekerjaan. Ucapnya. Tidak perlu Andrew, tolong menjauhlah. Cukup sudah satu korban karena kesalahpahaman tentang hubungan kita. Aku tidak ingin disalahkan lagi, dan dianggap merebut perhatian darimu. Apalagi kita tidak sedekat itu, tolong hargai perasaanku yang datang ke sini karena mencari ketenangan. Bukan untuk mencari masalah dengan pengusaha kaya sepertimu. Ucap Anyelit. Mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi aku ingin jujur. Aku mencintaimu Anye, maukah kamu menjadi kekasihku? 29. Dan calon istriku? Tanya Andrew tanpa basa-basi. Maaf bukan aku ingin menolakmu. Tapi sekarang statusku tidak jelas. Aku sudah mengingat siapa diriku. Aku ini sudah menikah meskipun hubungan kami sedang tidak baik. Tetap saja aku wanita bersuami, yang tidak mungkin sembarangan menjalin hubungan dengan pria yang lain. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan. Ucap Anye, teringat jika dulu dia terlalu buru-buru saat akan menikah lagi dengan Aryan. Hanya karena amarah dan niatan ingin balas dendam, ternyata justru hanya memberikan luka yang sama. Kamu tinggalkan saja suamimu itu. Untuk apa kamu pertahankan, jika aku lebih segalanya daripada dia? Aku lebih mencintaimu dan berjanji akan selalu membahagiakanmu. Ucap Andrew. Aku tak mungkin menyakitimu, Anye. Karena aku mencintaimu dengan tulus, bahkan aku juga menerima anakmu. Aku akan anggap dia sebagai anakku sendiri. Andrew kembali meyakinkan. Andrew, tolong jangan paksa aku. Sekarang jika kamu ingin mengantarku, ayo kita pergi sekarang juga. Tapi, untuk semua alasan aku tidak mau dijadikan kambing hitam. Aku tidak ingin dipersalahkan lagi. Aku tahu, Momi kamu tidak menyukaiku yang katanya janda gatal. Karena kamu sendiri yang datang, aku tidak pernah memintamu datang. Masalah Momi, biar menjadi urusanku. Yang pasti hidupku, aku yang menentukan sendiri mau seperti apa. Dengan siapa aku ingin mencintai, Momi tidak berhak mengatur hidupku. Tapi, kamu pasti akan diminta memilih antara aku atau Momimu. Aku tegaskan, aku bukan pilihan. Aku tidak suka jadikan pilihan kedua dan tidak menjadi prioritas. Aku wanita yang serakah, Andrew.
Aku selalu ingin diutamakan pasanganku. Aku tidak suka jika diabaikan dan disepelekan demi orang lain. Sekalipun itu momimu atau saudaramu. Jadi, pertimbangkan ulang niatmu melamarku. Aku bukan gadis single, aku juga bukan seorang janda gatal. Aku hanya single parent untuk putriku yang baru aku lahirkan. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah pembatas besar. Ada sekat tinggi yang tidak bisa kita tembus begitu saja. Aku harap kamu mengerti, Andrew. Bukan hanya momimu yang menentang, tapi keyakinan kita yang tidak memperbolehkan aku dan kamu bersatu. Dan aku harap kamu tidak akan melakukan hal konyol untukku. Ayo kalau mau menganta, tidak apa-apa. Ucap Anya tenang. Ya, hanya itu yang Andrew ucapkan. Pria berkuasa itu bagaikan raga tanpa nyawa setelah Anya memberikan banyak alasan menolak lamarannya. Sambil menyetir, sesekali Andrew melirik ke arah Anya. Menilai Anya wanita cantik yang masih muda tapi sudah menjadi elbu tunggal. Sementara itu, di kamar hotel, Ryan menulis beberapa alamat kampus. Dia akan mendatangi satu persatu, siapa tahu bisa bertemu Gavin. Gavin dulu ingin menjadi dokter, tapi sekarang dia pasti ingin membantu Anya bekerja di perusahaan. Aku rasa, Gavin akan memilih kuliah jurusan bisnis. Gumam Ryan, dengan pemikirannya yang masuk akal. 30. Ryan keluar dari hotel setelah sarapan, dia akan langsung menelusuri kota di Swedia untuk mencari istri yang pernah disia-sian. Penyesalan memang masih ada, tapi tidak ada gunanya lagi jika dia tetap berdiam diri saja. Kampus 1 sudah dia datangi, Ryan sudah bertanya pada sekelompok mahasiswa apa mereka mengenal Gavin. Ternyata di kampus yang pertama itu, tidak ada nama Gavin. Jadi Ryan kembali meneruskan perjalanannya mencari hingga hari menjadi gelap. Dan pada saat itu, Ryan bertemu dengan segerombolan anak pang. Ryan ingat, satu orang adalah yang telah mencopet dompetnya kemarin. Alih-alih pergi justru Ryan mendatangi dan meminta kembali dompetnya. Berikan dompet yang kamu ambil. Aku hanya butuh KTP-nya saja. Ambil uang tunai yang ada, aku tidak masalah. Ucap Ryan. Ah, dompet ya? Bagaimana jika ternyata dompetmu sudah aku buang? Lagian, uang 1 juta bisa apa? Jika semua kartunya tidak bisa aku pakai untuk menghasilkan uang. Pasti kamu yang telah memblokirnya. Lia, aku yang sudah memblokirnya. Karena kalian tidak berhak memakainya. Katakan jika kalian butuh uang, aku bisa memberikannya tapi kembalikan KTP-ku dan berhentilah menjadi copet. Halah, persetan dengan omonganmu. Guys, sepertinya dia punya HP mahal. Lumayan jika kita jual. Ayo kita ambil, gebukin saja jika dia ingin melawan kita. Dan terjadilah perkelahian antara 10 anak pang dengan Ryan sendirian. Mungkin seharusnya Ryan bisa menang. Jika salah satu dari mereka tidak memukulnya dengan balok kayu. Hingga kepala Ryan bocor dan Ryan jatuh pingsan di jalanan. Ambil ponsel dan apapun yang berharga dari orang ini, setelah itu buang tubuhnya di kegelapan. Malam itu, malam pertama bagi Ryan tinggal di negara orang. Dia harus menjadi sasaran kebrutalan anak pang yang telah mencopetnya. Entah bagaimana nasib Ryan nanti, apakah selamat atau justru sekarat sebelum istrinya kembali dalam pelukannya. Inilah hukuman bagi suami yang kurang bisa menjaga hati istrinya. Sehingga harus berjuang dari awal. Hujan deras melanda kota itu, tapi pencari nafkah tetap harus bekerja menembus derasnya air langit. Seorang pemulung tua yang hendak mengumpulkan barang-barang bekas di jalanan, tidak sengaja melihat sesosok orang yang tergeletak. Tidak bergerak. Apakah itu mayat, atau tunawisma? Seharusnya tidak tidur hujan-hujanan. Gumam kakek mendekati sosok itu. Ternyata masih hidup, meskipun nadinya lemah. Aku harus segera menolongnya. Kemudian kakek memasukkan sosok yang ternyata Ryan ke dalam gerobak. Jika dibawa ke rumah sakit, aku tidak punya biaya. Lebih baik aku bawa pulang, biar cucuku saja yang merawat. Pria ini cukup tampan jika menjadi suami Angelina. Gumam kakek. D. 31.
Titik terang. Seorang wanita berwajah bule tapi terlihat sedikit lusuh tidak terawat, tengah mengobati Arrayan yang sekarat. Kakek menemukan pangeran untukku, kan? Jadi, aku akan rawat dia karena setelah sembuh nanti pangeran akan menjadi suamiku. Ucap Angelina. Pakaian atas Arrayan sudah dibuka, saat ini Angelina terlihat meraba-raba dada bidang milik Arrayan. Tapi saat tangan Angelina semakin liar melukis di permukaan kulitnya, tiba-tiba mata Arrayan terbuka. Kepalanya terasa pusing, tapi tingkat kewaspadaan Arrayan terhadap sentuhan tangan wanita selain hanya semakin tinggi. Gribebebe. Arrayan mencengkeram kuat pergelangan tangan Angelina, hingga wanita itu memekik kesakitan karena merasakan tulang tangannya yang seperti ingin diremukkan. Arrayan mencoba duduk, tanpa melepaskan tangannya yang terus mencengkeram Angelina. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu ingin menyakitiku? Tanya Angelina serak dengan air mata tertahan. Ya, aku akan mematahkan tanganmu yang sudah lancang menyentuh tubuhku. Arrayan berkata dengan suara berat. Dia tidak ingin kejadian Soraya terulang lagi yang membuatnya merugi. Tujuan Arrayan datang ke negara ini untuk mencari keberadaan istrinya bukan ingin mencari masalah baru. Dan hampir saja, dia terkena masalah besar jika tadi dalam mimpinya bayangan Anya tidak datang. Seolah ingin memperingatkan dirinya, jika bahaya kembali akan menghancurkan Arrayan. Aku adalah penolongmu, harusnya kamu membalas budi untuk pertolonganku itu. Jika tujuan kamu menolong untuk memintaku menikahimu lebih baik aku mati saja di tangan para anak pang yang telah mencopetku. Terima kasih sudah bersedia menolongku, tapi aku sudah punya istri. Usai mengatakan itu, Arrayan beranjak dari ranjang reot menuju pintu. Langkahnya terlatih karena rasa sakit di kepalanya terasa berdenyut-denyut. Tidak ingin pria yang dianggapnya calon suami itu lepas darinya. Angelina berlari memeluk Arrayan dari belakang, membuat pria yang tubuh atasnya masih telanjang itu menegang. Bukan karena tiba-tiba berhasrat karena pelukan tapi karena amarah yang sudah tidak bisa ditahan. Dengan kasar, Arrayan melepas tangan Angelina yang memeluk erat perutnya. Arrayan berbalik, kemudian menghempaskan Angelina. Plak, plak, setelah wanita itu terjatuh karena kuatnya hempasan Arrayan. Kemudian Arrayan mendekat dan mendaratkan 2 kali tamparan yang cukup keras hingga kedua ujung bibir Angelina pecah dan pipinya lebam. Tidak cukup sampai di situ, Arrayan pun kembali mencengkeram kuat kedua rahang Angelina sampai meringis. 32. Aku sudah bicara baik-baik, ternyata tidak cukup membuatmu mengerti jika aku tak ingin disentuh. Jangan meminta imbalan atas pertolongan yang tidak pernah kuminta. Jika kamu masih bersikeras hati, maka aku tak segan melumuri tanganku dengan darahmu. Ucap Arrayan. Angelina terisak tanpa suara, dia merasa takut dengan tatapan Arrayan. Saat Arrayan hampir keluar pintu, seorang kakek tua datang menghampiri. Kamu sudah bangun, lalu mau pergi kemana? Tanya kakek. Anda siapanya gadis yang di dalam? Jika Anda keluarganya aku minta maaf karena sudah melukainya. Dan terima kasih sudah menolongku. Tapi jangan mengharapkan imbalan dariku, apalagi memintaku menikahinya. Ucap Arrayan. Aku sudah menikah, dan aku datang ke sini karena sedang mencari keberadaan istriku yang kabur. Tolong jangan mempersulit keadaanku yang sudah sangat sulit ini, Kek. Jadi kamu menolak menikahi cucuku. Kalau begitu aku akan teriak maling supaya kamu digebuki warga. Jangan harap bisa keluar dari sini dengan mudah. Ancam kakek. Lakukan saja, jika itu maumu. Arrayan tersenyum miring setelah berbicara. Ada alasan jika dia ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi. Sebagai warga negara asing yang baru mendapatkan perlakuan tidak adil. Rasanya Arrayan bisa bertemu orang tanpa mengeluarkan biaya untuk perjalanan. Arrayan akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan yang sedang dia alami. Benar saja, Arrayan digiring warga ke kantor polisi. Meskipun sebelumnya Arrayan sudah mendapatkan beberapa pukulan karena dituduh melakukan perbuatan asusila terhadap Angelina yang tentu saja sangat apik dalam memainkan drama.
Setelah Arrayan diserahkan pada polisi, Angelina dan kakeknya kembali pulang. Di sepanjang jalan, Angelina tampak menggerutu karena gagal mendapatkan suami. "Kakek, kenapa malah panggil warga? Sekarang pria tampan itu ada di kantor polisi, dan aku gagal menikah untuk kesekian kalinya," ucap Angelina sambil menghentak-hentakkan kakinya persis seperti anak kecil. "Lantas apa maumu? Mau tetap memaksa menikahinya yang sudah melukaimu? Bisa-bisa kamu menjadi samsak tinjunya ketika marah. Dia psikopat." Angelina bergidik ngeri, dalam bayangannya Arrayan adalah pembunuh berdarah dingin, yang bisa saja mematahkan lehernya, atau mencincang-cincang tubuh jeleknya. Akhirnya Angelina dan kakeknya melepaskan Arrayan yang dianggapnya pria berbahaya. Sedangkan saat ini, Arrayan tengah diinterogasi setelah mendapatkan perawatan dokter. Beruntung kepalanya terluka, sehingga ada bukti jika dia sebenarnya korban. "Saya sedang mencari istri saya, tapi baru sampai di sini saya sudah dapat musibah. Bisakah Anda membantu saya?" tanya Arrayan pada seorang utusan dari KBRI yang dipanggil penyidik karena mendapatkan orang Indonesia tengah mendapatkan masalah. "KTP, dompet, serta handphone saya dicopet oleh para anak pang. Dan saya dipukul hingga pingsan. 33. Saya tidak ingin mempermasalahkan mereka, tapi tolong bantu saya mencari keberadaan istri saya beserta adiknya. Istri saya sedang hamil besar, namanya Anyelir Almera Galenka dan adiknya bernama Gavin Sayuda Galenka. Kemungkinan sekarang menjadi seorang mahasiswa." Petugas KBRI bernama Sofyan lantas membuka laptop yang dibawanya ke kantor polisi untuk membantu mengidentifikasi. "Nama Anda siapa?" tanya Sofyan. "Arrayan Esra Narendra," jawab Arrayan. Setelah beberapa menit mengutak-utik laptopnya, akhirnya Sofyan bernafas lega. Jika memang Arrayan adalah WNI yang mempunyai paspor dan visa legal untuk berkunjung ke Swedia, dan mungkin benar dia kecopetan. Tapi, saat mencari data tentang Anya, petugas KBRI pun kesulitan. "Saya tidak menemukan data tentang yang bernama Anyelir dan Gavin. Apa benar mereka ke sini?" tanya Sofyan mendadak merasa bingung. "Benar, saya sudah meminta bantuan seseorang sebelum berangkat ke Swedia, mereka memang di negara ini. Tapi seseorang yang punya kekuasaan telah menutupi data dirinya. Sengaja supaya saya tidak bisa mencarinya." "Orang yang berkuasa?" tanya Sofyan. "Apa Anda tahu?" tanya Arrayan. "Lia, saya tahu dia adalah seorang pengusaha terkaya nomor 1 di kota ini sekaligus di Swedia," jawab Sofyan sedikit takut, karena dia harus hati-hati jika ingin menyinggung orang ini. "Katakan siapa namanya, dan di mana saya bisa bertemu dengannya." "Andrew Stephen Marquis, tapi saya harap Tuan Arrayan jangan gegabah. Dia bukan pria yang ramah, baru-baru ini banyak berita berseliweran tentang dia dan tunangannya. Dan yang terakhir adalah kabar tragis kematian mantan tunangan Andrew. Wanita itu meninggal setelah terguling dari lantai atas di mall setelah berseteru dengan seorang wanita." "Tunggu, sepertinya saya ingat sesuatu. Wanita yang telah berseteru dengan mantan tunangan Tuan Andrew kalau tidak salah namanya juga Anyelir. WNI juga karena saya yang ikut membantunya saat diinterogasi polisi. Tapi dia bukan wanita hamil melainkan seorang wanita yang menggendong bayi perempuan dan ditemani remaja pria yang katanya adik Anyelir. Jadi, Anya sudah melahirkan. Dan aku tidak ada di sampingnya. Aku adalah suami yang buruk," gumam Arrayan sambil terisak pelan. "Nanti kita bicarakan lagi, sekarang Tuan Arrayan bisa ikut saya. Untuk sementara Anda bisa tinggal di penampungan yang ada di kantor KBRI sampai ada titik terang tentang kebenaran identitas Anyelir." "Terima kasih banyak Pak Sofyan," ucap Arrayan, merasa sedikit lega. Karena ada yang membantunya saat sedang ditimpa musibah seperti ini. Dalam hati Arrayan tak henti-hentinya bersyukur karena terbebas dari orang yang ingin menjadikannya tumbal. Dan 34. Tidak harus menjadi gelandangan, ketika semua harta bendanya hilang. 2. Sudah menjadi tugas saya, Tuan.
Sedangkan di mansion mewah yang lebih mirip seperti istana raja, sebuah keluarga sedang makan malam. Tuan Andreas menatap satu persatu anggota keluarganya yang sekarang menjaga jarak dan semakin merasa asing. "Grace, bagaimana kuliahmu hari ini?" tanya Tuan Andreas pada putrinya. "Biasa saja, tidak ada yang spesial dalam hidupku," ucap Grace. Gadis cantik berwajah bule itu sedang patah hati, karena lagi-lagi Gavin menolak menerima panggilannya. "Jangan berhubungan lagi dengan adiknya janda gatal. Mommy tidak setuju jika kamu seperti kakakmu yang mengejar cinta dari orang-orang yang tidak selevel dengan kita." "Level apa maksudnya? Bukankah semua makhluk sama di hadapan Tuhan?" 35. Kesulitan bertemu anyelir. Sudah 3 hari, Ryan tinggal di penampungan milik kantor KBRI. Ryan memang tidak diperbolehkan keluar, sebelum luka di kepalanya sembuh. Itu pun karena saran dari dokter. Serta Pak Sofyan sedang membantu mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor SPLP, sebagai dokumen sementara agar bisa pulang ke Indonesia nantinya. Karena semua identitas Ryan hilang. "Pak Sofyan, apa saya sudah boleh keluar dari tempat penampungan? Saya ingin segera mencari istri saya," ucap Ryan berwajah sendu. "Sebenarnya boleh saja Tuan, tapi bagaimana dengan kesehatan Anda sendiri? Apa dokter sudah mengizinkan Anda melakukan aktivitas di luar ruangan? Dikhawatirkan, kalau belum benar-benar pulih nanti sakit kembali." "Oh, Lia, ini uang kiriman dari saudara Anda di Indonesia. Setelah kemarin kita hubungi Tuan Rizal, tadi dia kirim uangnya melalui rekening pribadi milik saya. Ini sudah saya tukar juga dengan mata uang negara ini. Anda bisa membeli ponsel baru," ucap Pak Sofyan menyerahkan satu gepok uang krona Swedia, SEK. 35. Terima kasih banyak Pak Sofyan. Setelah menerima uang kiriman Rizal yang lumayan banyak, Ryan bergegas keluar dari rumah penampungan sementara. Dia akan ke mall untuk beli tas, dompet, dan pakaian. Ryan sudah mendapatkan alamat kampus yang diduga tempat kuliah Gavin. Tidak terlalu jauh dari kantor KBRI, kebetulan yang tak terduga. Ryan sudah menunggu dari pagi di pintu keluar masuk kampus, tapi dia tidak melihat Gavin. Hingga saat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang baru Ryan melihat Gavin akan keluar kampus. Ryan menghadang Gavin yang saat itu melajukan motor sport terbarunya. "Gavin, tolong turun, aku ingin bicara," ucap Ryan sambil memohon. "Cek kakak, ngapain Mas Ryan datang? Bukankah Mas sudah punya Soraya?" "Pergilah Mas, aku rasa Mbak Anye juga tidak butuh Mas datang jauh-jauh hingga Swedia." "Kalian salah paham, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Soraya. Maaf jika waktu itu aku telah berbuat salah, aku menyesal Gavin," ucap Ryan sedih. "Permintaan maafmu basi Mas Ryan, tidak penting. Setelah kamu membuat Mbak Anye trauma hingga dia harus hidup dengan tubuh sakit. Gara-gara Mas Ryan Mbak Anye semakin hari semakin kurus. Hingga dia pingsan di tengah jalan, kemudian dia ditabrak mobil. Yang menyebabkan harus lahir belum waktunya. Mbak Anye sempat koma. Sekarang tiba-tiba kamu datang, untuk apa? Untuk memberinya luka. Kalau begitu, bunuh saja sekalian biar kamu puas melihat jenazah kami bertiga," ucap sarkas Gavin. "Tolong maafkan aku, pertemukan aku dengan istriku, supaya aku bisa memohon ampun padanya," ucap Ryan. "Tidak perlu, dan jangan sebut mbakku istrimu lagi," balas Gavin. "Tapi, kenyataannya Anye masih istriku." 36. Tidak lagi, karena Mbak Anye sudah dilamar laki-laki lain. Yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab daripada kamu, Mas. Setelah mengatakan hal yang ambigu, Gavin langsung tancap gas, tidak memberi kesempatan pada Ryan menjawabnya. "Mampus kamu Mas, semoga saja kamu mati mendengar kabar itu." Gavin sengaja berkata hal bohong, supaya Ryan tahu rasanya diselingkuhi. Enak saja datang-datang mau minta maaf, dia gak tahu rasanya jadi aku yang sudah hampir gila saat Mbak koma. Gumam Gavin terus melajukan motornya.
Sedangkan Ryan terdiam terpaku di tengah jalan, hingga membuat orang jengah karena dipikir Ryan gila. Anya menerima lamaran pria lain. Kenapa Hani? Kenapa kamu tega, sedangkan kita masih terikat hubungan? Ryan lupa jika pernikahan mereka tidak sah, artinya Anya memang bukan istrinya dan tidak masalah jika menikah dengan pria lain. Tapi, sayangnya hati Anya tidak mudah berpaling dari sosok Ryan. Pria yang ikut menorehkan luka. Ryan berjalan gontai menuju halte. Dia akan mengistirahatkan sejenak pikirannya. Karena yang lelah bukan hanya tubuhnya, justru pikirannya yang semrawut membuat Ryan susah sekali tidur. Alhasil lingkaran mata menghitam, tubuh kurus karena tidak berselera makan. Hani, apakah aku sudah terlambat? Ucap Ryan tergugu sendirian di halte membuat orang-orang memperhatikannya. Ryan kembali ke hotel tempat dia menginap, hatinya sangat kacau. Kemudian dia memutuskan menghubungi Rizal. Kenapa tidak Vano? Jawabannya sudah jelas jika Ratna yang sedang hamil muda sering uring-uringan jika suaminya kedapatan membantu Ryan. Halo, Rizal, aku sudah terlambat. Anya sudah menerima pinangan dari pria lain. Suara Ryan lemah. Mas yakin? Dapat info dari mana? Akurat gak? Tanya Rizal. Aku sudah bertemu Gavin, tadi dia yang mengatakan berita itu. Mas dengar aku? Gavin itu sedang marah dengan Mas Ryan. Aku yakin, omongan remaja itu hanya untuk membuat Mas menyerah. Karena dia merasakan sakit yang sama yang dirasakan oleh mbaknya. Jadi, jangan terpancing emosi atau gampang menyerah hanya karena omongan Gavin yang memang sudah disengaja. Tunjukkan jika Mas Ryan benar-benar berubah, yang tidak mudah menyerah, dan tentu saja itu yang dibutuhkan oleh mereka berdua. Pembuktian atas kesungguhan Mas Ryan. Seberapa tangguh Mas Ryan ingin memperjuangkan Mbak Anya? Ucap Rizal. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menyerah. Terima kasih sarannya. Rizal, jika aku berhasil, kamu harus datang ke Swedia untuk menikahkan kami lagi. Ucap Ryan. Siap Mas, aku pasti datang. Selamat berjuang, semoga berhasil dan jangan mudah menyerah. Nasihat Rizal. Terima kasih, aku tutup dulu teleponnya. Ucap Ryan kembali semangat. 37. Gavin tiba di rumah dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Kenapa wajah kamu ditekuk Gavin? Apa ada masalah? Tanya Anya. Dia datang mencari Mbak. Jawabnya. Kita sudah pergi sejauh ini masih saja dikejar sampai sini. Siapa sih maksud kamu Gavin? Siapa lagi kalau bukan Mas Ryan? Dia bilang dia menyesal. Dek, Mas Ray datang mencarinya. Bukankah sudah ada wanita itu? Apa ini hanya sekedar kamuflase? Apa Mbak akan memaafkan dia? Tadi aku bilang padanya untuk menyerah karena Mbak sudah menerima lamaran dari laki-laki lain. Sepertinya dia syok, dan mungkin sekarang sudah membeli tiket pulang ke Indonesia. Benar-benar pecundang. Anya membulatkan matanya, bagaimana mungkin adiknya membuat berita bohong tentangnya. Dilamar pria dan ia menerimanya. Hal konyol yang tidak mungkin dia lakukan untuk saat ini. Kenapa harus berkata seperti itu? Bagaimana kalau dia beneran menyerah? Memangnya Mbak mengharapkan apa darinya? Dia akan berjuang begitu. Lalu Mbak Anya dengan mudahnya luluh. Tidak. Sebagai adik, aku tidak setuju. Dan jika Mbak Anya nekat maka lebih baik aku pergi menjauh dari kalian semua. Kita sudah sejauh ini Mbak, lalu Mbak akan luluh begitu saja tanpa mau melihat seberapa besar perjuangan dia? Tanya Gavin. Tapi, tidak harus berkata aku sudah menerima pinangan pria lain. Asal kamu tahu Gavin, Mbak baru saja menolak ajakan menikah dari Andrew kemarin. Ucap Anyelir. Kenapa Mbak Anya menolak Andrew? Dia pria tampan dan mapan. Semua wanita mengeluh-elukan dia. Dan Mbak Anya menolak cintanya. Bukankah kamu sudah tahu alasannya? Mana mungkin Mbak menerima cinta dari orang yang beda keyakinan? Mbak tidak ingin mencari masalah lagi Gavin, karena masalah Mbak sudah cukup banyak. Mbak lelah. Apalagi mominya Andrew itu super julid.
Mbak dikatain janda gatal setiap kali kita bertemu muka. Padahal kamu tahu sendiri kenyataannya, Mbak gak pernah goda Andrew. Tapi justru dia yang selalu datang dengan 1001 alasan. Tiba-tiba Gavin murung, wajahnya yang tadi terlihat menahan amarah. Sekarang justru terlihat sangat sedih. Apa kamu begitu mencintai Grace? Ingat Gavin, kita berbeda dengannya. Dari segi manapun itu. Tidak seharusnya kamu bermain api, saat terbakar kamu akan kebingungan. Lebih baik, kubur yang dalam perasaanmu itu, daripada semakin terluka. 38. Mbak, apa cinta itu salah? Tanya Gavin dengan wajah sendu. Seumur hidup, baru beberapa bulan ini dia merasakan namanya cinta. Dari Anya yang dulu masih dianggap sebagai kakak ipar. Dan sekarang dari Grace yang sebenarnya belum tahu arah hubungannya. Tapi rasa itu sulit sekali dikendalikan, semakin ditahan semakin besar. Cinta itu suci, tidak salah. Tok, 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 terdengar suara pintu diketuk dengan suara keras. Seperti orang yang tidak sabaran. Gavin, lihat siapa yang bertamu. Tidak mungkin jika itu Andrew. Karena aku sudah memintanya menjaga jarak denganku untuk sementara waktu. Dengan sangat malas, Gavin membukakan pintu. Dan ternyata yang datang. 39. Ryan vs Andrew. Kamu, kok bisa tahu rumahku? Sapa Gavin dengan nada terkejut. Apa aku tidak boleh masuk rumah? Apa harus berdiri terus? Tanya tamu yang ternyata Ryan. Tidak perlu masuk, ada apa? Jika tidak penting, pergi saja. Hadimu sangat mengganggu, merusak suasana. Ucap Gavin penuh aura kebencian. Segitu bencinya kamu denganku, Gavin. Aku benci semua orang yang telah menyakiti mbakku. Termasuk kamu. Gavin, siapa yang datang? Tanya Anya berteriak dari dalam rumah. Dek, Ryan tertegun, akhirnya dia bisa mendengar suara istrinya lagi. Oh, bukan siapa-siapa mbak. Hanya orang gila yang nyasar. Ucap Gavin tersenyum mengejek Ryan. Ya sudah, segera usia dia. Suara Anya terdengar lagi, tapi kali ini diringi tangisan bayi. Sudah dengar sendiri kan mas? Orang gila tidak boleh masuk. Sebaiknya kamu cepat pergi, sebelum aku teriak maling buat hajar kamu rame-rame. Ucap Gavin. Sebentar saja Gavin, aku harus bertemu istriku untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara kita. Tidak perlu, dan satu lagi Mbak Anya bukan istrimu. Pernikahan kalian berdua tidak sah, artinya hubungan kalian tidak ada. Kamu hanya mantan kakak ipar. Jadi bersikaplah layaknya seorang mantan. Jangan sok kenal apalagi sok dekat dengan kita. Karena sebentar lagi mbakku akan segera menikah dengan orang yang tulus mencintainya. Tolong Gavin, tidak apa jika memang tidak ada kesempatan untukku. Tapi izinkan aku bertemu dengannya, sekali saja supaya aku bisa meminta maaf secara langsung padanya. Setelah itu, aku janji tidak akan mengganggu hidup kalian lagi. Ucap Ryan yang sudah pasrah jika memang Anya telah menemukan kebahagiaan yang lain selain dirinya. Tidak perlu. Pergi kamu pergi. Teriak Gavin mengundang penasaran. Anya. Sambil menggendong putrinya yang baru saja menangis entah karena apa. Anya melangkah semakin mendekati pintu. Dek. Kedua tubuh orang ini kaku saat mata mereka bertemu. Air mata mengalir deras di pipi Ryan, karena akhirnya bisa melihat wanita yang sangat dicintainya. Sedangkan Anya terdiam tanpa kata. Dia belum siap bertemu dengan pria yang ternyata sangat dirindunya. Bayangan pengkhianatan itu belum menghilang, ucapan Ryan yang tega membohonginya bagaikan sebilah pedang yang menghunus menembus jantungnya dan meninggalkan luka yang menganga dan terus berdarah. 40. Anya. Hani. Tolong aku minta waktunya sebentar untuk berbicara berdua. Mbak Anya, masuk saja dulu. Jangan dengarkan orang gila ini. Percuma datang hanya minta maaf, semudah dia mengelabui Mbak saat itu. Lidah memang tak bertulang. Hani, tolong dengarkan aku sebentar. Aku tidak punya hubungan dengannya.
Kamu salah paham, dan maaf karena waktu itu telah membohongimu. Bukan maksudku untuk memberimu luka. Tolong percayalah, satu-satunya wanita yang aku cintai hanya kamu. Beri aku kesempatan kedua untuk membuktikan betapa besar rasa cintaku. Aku tidak mendua, Hani. Aku hanya membutuhkanmu, aku mencintaimu Hani. Bahkan selama hidupku, hanya kamu yang aku inginkan. Ucap Ar-Ryan. Ar-Ryan terjatuh, dia terduduk karena kakinya lemas, dan kepalanya pusing. Anya melihat semua itu, bagaimana Ar-Ryan menangisinya, membuat hatinya galau. Pikirannya ingin tetap menolak, tapi hatinya tidak bisa lagi berdusta. Jika dia juga menginginkan Ar-Ryan. Anya melihat ketulusan, penyesalan dan putus asa di mata Ar-Ryan. Sedikit pun tidak terdapat kebohongan. Anya tahu itu, dia paham. Tapi memberi kesempatan, apakah mampu? Mbak, jangan terpengaruh omong kosong dari pria tukang selingkuh sepertinya. Dia pasti sengaja ingin menjebak Mbak Anya, padahal dia juga sudah menikahi Soraya itu. Laki-laki serakah yang tidak cukup dengan satu wanita saja. Gavin terdengar berapi-api dalam memprovokasi Anya, hanya karena kebencian. Gavin memang terlanjur membenci Ar-Ryan. Hani, please 5 menit saja. Aku janji, setelah ini akan pergi menjauh jika itu yang kamu minta. Ucap Ar-Ryan pasrah. Gavin, tolong gendong Lea dulu. Aku mau bicara sebentar dengannya, ucap Anya kemudian mengulurkan putrinya ke tangan Gavin yang kesal. Hanya sebentar, karena aku tidak yakin dia tidak memberi luka. Usai mengatakan kalimat yang membuat panas suasana, Gavin masuk rumah. Pikiran Gavin terlalu kacau akhir-akhir ini karena patah hati. Ternyata sesakit ini jatuh cinta. Jika tahu seperti ini rasanya, lebih baik aku tidak mencinta. Cinta pertamaku jatuh di tempat yang salah, seharusnya aku sudah membentengi diriku saat dia mendekati. Gavin dan Grace memang belum pacaran, tapi perasaan mereka sama. Tapi karena adanya tembok pembatas, Gavin memilih untuk pergi menjauh. Karena setiap dekat dengan Grace, bunga cinta itu terus bermekaran. Sedangkan mereka berdua tahu, jika mereka tidak mungkin bisa bersatu. Aku harus apa? Apa memang sudah waktunya pulang ke Indonesia? Apa ini yang dirasakan Mas Ryan saat Mbak Anya menghindarinya? Tapi aku dan dia beda. Aku tidak selingkuh, aku bahkan belum punya hubungan dengan Grace. Ternyata cinta itu terlalu rumit. Lebih baik aku tidur bareng Lea. Si cantik yang wajahnya selalu membuatku kesal tiap menatapnya. 3. Kenapa harus mukanya gilang sih? 1. 41. Sementara itu di luar rumah, lebih tepatnya di kursi teras, dua orang sedang saling diam. Padahal izinnya hanya 5 menit, tapi sekarang sudah lebih dari itu mereka masih tidak bicara. Hingga akhirnya, Ar-Ryan terjatuh berlutut di hadapan Anya sambil terisak. Hani, aku mohon maafkan aku. Aku menyesal, semua memang salahku. Aku yang tidak bisa tegas, aku menyesal telah berbohong padamu. Beri aku kesempatan sekali lagi, aku akan buktikan jika cintaku hanya untukmu. Aku sudah memberi hukuman setimpal pada mereka semua. Kamu harus percaya Hani, jika aku hanya butuh cinta darimu. Aku tidak bisa hidup damai jika tidak bersamamu. Ucap Ar-Ryan. Kenapa kamu datang setelah menyakiti? Bukankah Mas sudah menjadi saksi atas luka yang aku rasakan dan trauma dengan pernikahanku terdahulu? Aku wanita serakah, aku tidak suka diduakan oleh siapapun. Aku perempuan egois yang selalu ingin dimengerti dan dijadikan prioritas. Dan aku hanya ingin menjadi yang utama dibandingkan urusan lain. Jadi, lebih baik kamu urungkan niatmu untuk mendekati aku lagi. Karena pasti kamu tidak sanggup, kamu pasti tidak mungkin bisa mengabulkan semua permintaan egoisku ini. Sudah ada wanita itu kan, yang bisa mengerti Mas Ryan. Jadi, tidak perlu mengajakku balikan. Jangan serakah Mas, ingin punya dua wanita sekaligus dalam hidupmu. Benar sekali itu Anya, lebih baik kamu menikah denganku saja. Entah datang dari mana tiba-tiba Andrew sudah menjulang tinggi berdiri angkuh di hadapan Anyelir. 3.
Aku pria yang setia, tidak akan mendua seperti mantanmu ini. Dan akan aku pastikan kamu selalu menjadi prioritas dalam hidupku. Sekalipun aku dituntut harus memilih. Aku pasti akan memilih kamu. Jikapun momiku menentang kita, aku tetap akan memperjuangkan kamu. Aku bukan pecundang seperti dia, yang hanya arena kata saudara dia sudah mengabaikan perasaan istrinya. Aku tidak akan seperti dirinya. Percayalah Anya, ayo kita menikah. Aku juga akan menerima Lea, aku akan anggap dia anakku. Anyelir memijit kepalanya merasa pusing. Kenapa sekarang dua pria merebutkannya? Ryan menatap Andrew penuh permusuhan, begitu pula dengan tatapan Andrew. Kamu siapa? Dan apa katamu? Kamu meminta Anyelir menikah denganmu. Tidak tahu kan jika Anya istriku? Ucap Ryan menatap sengit Andrew. Istri. Hahaha. Jangan bercanda bro. Memangnya Anya mau dengan pengkhianat? Pria tukang selingkuh sepertimu, tidak cocok menjadi pendamping hidup Anyelir. Dia wanita yang sangat berharga, harus mendapatkan suami yang bisa menghargai dan bisa menjadikannya ratu. Anya, lupakanlah tukang selingkuh ini dan ayo kita menikah, ucap Andrew seraya merogoh saku celananya dan mengeluarkan kotak merah berisi sebuah cincin bertahtakan berlian. 1. Aku tidak akan menjanjikan apapun seperti dia, yang pada akhirnya mengingkari sendiri omongannya itu. Akan kubuktikan jika kamu satu-satunya yang ada di hatiku, sekarang, nanti dan selamanya. Tidak akan aku biarkan orang ketiga masuk dalam hidup kita. Meskipun dia saudara atau apalah itu, kamu adalah prioritas utamaku. Ucap Andrew sungguh ingin meyakinkan hati janda satu anak ini. 42. Sementara, Ryan benar-benar terdiam. Dia seolah sudah kalah telak. Setetes air mata jatuh kembali, tapi segera Ryan dengan kasar. Jika itu pilihanmu, aku ikhlas. Jika dia bisa membuatmu bahagia. Tidak sepertiku yang memberimu luka. Aku pamit Hani, D. A. Aku. 43. Keputusan yang sulit. A. Aku. Tidak bisa memutuskan sekarang. Maaf, tapi semua terlalu mendadak. Aku tidak bisa berpikir. Tidak apa-apa, aku masih tetap akan menunggu. Ucap Andrew. Sementara, Ryan tidak berkata lagi. Ryan memilih pergi dari sana. Mungkin dia dan Anya memang tidak berjodoh, dan cinta tidak harus memiliki. Ryan mengikhlaskan cintanya. Andrew, bolehkah aku sendiri dulu? Tolong untuk sementara kita jangan bertemu dulu. Ucap Anya memohon. Aku mengerti, baiklah aku pergi. Tapi pertimbangkan apa yang aku bicarakan, aku serius mencintai dirimu. Aku ingin kamu menjadi istriku, ucap Andrew tanpa ada kebohongan. Mas Ryan. Teriak Anya saat melihat Ryan sudah keluar pagar. 3 hari lagi datanglah. Kamu dan Andrew datang dan bawa serta keluarga kalian semua. Karena aku akan memberikan jawaban. Baiklah, apapun keputusanmu aku terima. Karena harapanku hanya satu, memastikan hidupmu bahagia meskipun tanpa aku di sampingmu. Ucap Ryan. Sedangkan Andrew tersenyum miring melihat Ryan yang pasrah dan menyerah. Aku pastikan kamu tidak bisa kembali dengan Anya. Ucap Andrew. Dia terlalu berharga untuk pria lemah yang suka selingkuh sepertimu. Ryan sama sekali tidak menyangkal atau membalas ucapan dari Andrew. Karena kesalahannya memang sangat besar. Meskipun tidak benar jika dia selingkuh dengan Soraya waktu itu. Tapi tetap saja kebohongannya fatal. Sementara Grace, kini tengah sakit. Bukan hanya sakit hati. Tapi karena terlalu banyak pikiran, gadis yang biasanya ceria itu mendadak murung dan hilang nafsu makan. Sudah 2 hari dia absen kuliah, tapi tidak mengatakan jika dia sedang dirawat di RS. Grace hanya izin ada kepentingan keluarga supaya Gavin tidak mencarinya. Kamu ini ada masalah apa? Sampai tidak mau makan seminggu. Sekarang kalau sudah sakit senang kamu. Cecar mominya tanpa kasihan.